Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang tahapan dan jalur pendaftaran serta tata cara pendaftaran SPMB SMA atau SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2025-2026. Oke, langsung saja dan perhatikan baik-baik ya supaya nggak terlewat. Berikutnya kita bahas tahapan dan jalur pendaftaran. Untuk tahun ini ada 4 tahapan dan masing-masing tahapan memiliki jalur masing-masing. Oke, tahap pertama. Untuk tahap pertama, di sini ada jalur afirmasi. Jalur ini atau tahapan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai 17 Juni 2025. Dibuka pada pukul 12 malam sampai 9 malam. Jalur ini ada beberapa jalur lagi ya. Nah, kalian bisa lihat yang pertama ada jalur keluarga tidak mampu. Kemudian ada jalur anak buruh dari keluarga tidak mampu. Jadi, untuk jalur ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Kemudian ada jalur penyandang disabilitas. Ini bagi mereka sebagai penyandang disabilitas, baik itu misalkan tunarungu, ya, kemudian tunagrahita dan seterusnya. Kemudian jalur mutasi orang tua wali. Ini diperuntukkan untuk mereka yang pindah karena alasan orang tua mutasi kerja ke daerahnya ya, ke daerah lain. Kemudian ada jalur prestasi lomba. Untuk jalur ini ada beberapa sub lagi di dalamnya untuk kalian yang memiliki prestasi atau penghargaan lomba, misalkan bola basket, voli, dan lomba akademik misalkan ya, lomba olimpiade. Nah, kalian bisa masuk lewat jalur prestasi lomba ya. Kemudian untuk golden ticket, di sini ada golden ticket, jadi kalian bisa langsung masuk juga, keterima jika kalian pernah menjabat sebagai ketua OSIS, atau bagi kalian yang memiliki hafalan Al-Quran ya, yang nanti untuk skornya akan ada perankingan ya. Tentu saja semua ini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi, baik jalur keluarga tidak mampu, kemudian penyandang disabilitas, mutasi orang tua, maupun jalur prestasi lomba. Baik, selanjutnya tahap kedua. Tahapan kedua yaitu jalur prestasi akademik khusus untuk mereka yang masuk SMA. Ini dibuka mulai tanggal 22 sampai 23 Juni 2025, pukul 12 sampai 9 malam. Tahapan berikutnya yaitu tahapan ketiga, yaitu jalur domisili. Untuk jalur domisili, jalur ini dibuka mulai tanggal 26 sampai 27 Juni 2025, pukul 12 sampai 9 malam. Kemudian untuk tahapan keempat, ada jalur prestasi akademik khusus untuk mereka yang masuk SMK. Untuk dibukanya mulai tanggal 2 sampai 3 Juli 2025, pukul 12 sampai 9 malam. Nah, untuk pendaftaran ini akan dilaksanakan, bisa kalian laksanakan melalui online ya, ataupun nanti akan ada beberapa sekolah yang memfasilitasi pendaftaran supaya meminimalisir kesalahan. Baik, langkah daftar di jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi
kalian bisa login ke laman spmb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN, tanggal penerbitan KK atau surat keterangan domisili, dan memasukkan kode PIN. Nah, tentu saja syarat pendaftaran ini kalian harus memiliki PIN. Nah, untuk bagaimana caranya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Yang kedua, setelah kalian login, kalian bisa memilih untuk jalur yang SMA, ya. Untuk kalian yang mau masuk SMA, kalian bisa memilih satu SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan. Sedangkan untuk SMK, kalian juga dapat memilih satu konsentrasi keahlian atau jurusan di SMK yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon. Kemudian setelah kalian memilih SMA atau SMK, kalian nantinya akan mengunggah bukti dokumen sesuai syarat dari jalur yang dipilih. Oke, apa syarat-syaratnya? Nah, mari kita simak baik-baik. Untuk jalur keluarga tidak mampu, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu kalian harus mengunggah bukti berupa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kemudian program Keluarga Harapan PKH, dan atau program bantuan pemerintah daerah lainnya. Khusus calon murid baru dari anak buruh, keluarga ekonomi tidak mampu, kalian dapat mengunggah kartu PIP atau PKH ditambah dengan surat keterangan atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua atau wali. Berikutnya, syarat untuk jalur disabilitas. Khusus calon murid baru penyandang disabilitas, kalian diwajibkan mengunggah surat keterangan tentang asesmen awal yang terdiri dari asesmen fisik, psikologis, akademik fungsional, sensorik, dan motorik. Nah, asesmen awal ini, surat keterangan ini, biasanya didapatkan dari dokter spesialis, psikolog, dan atau kalian bisa juga melampirkan atau mengunggah kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta surat keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel murid, apakah termasuk yang netra, rungu, grahita, daksa, Down syndrome, autis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syarat khusus untuk jalur mutasi orang tua atau wali. Untuk jalur ini, kalian wajib mengunggah SK mutasi tugas orang tua atau wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan, dan kalian juga harus mengunggah SKPD atau surat keterangan sejenis dari Dinas Dukcapil. Kemudian bagi calon murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi orang tua wali dari anak guru atau tenaga kependidikan, kalian wajib mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan dari Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK tempat bertugas. Oke, selanjutnya syarat khusus untuk jalur prestasi lomba. Untuk jalur prestasi lomba, kalian akan diminta mengisi data prestasi atau penghargaan. Kemudian, kalian juga diminta untuk mengunggah bukti dokumen prestasi atau penghargaan seperti piagam penghargaan lomba, sertifikat hafidz Quran dari pondok pesantren atau dari lembaga tahfidzul Quran. Kemudian untuk kalian yang memilih jalur golden ticket ketua OSIS, kalian
harus mengunggah SK penetapan ketua OSIS oleh kepala sekolah asal. Selanjutnya, kita bahas untuk pendaftaran pada jalur domisili SMA atau SMK. Jalur domisili ini termasuk pada tahap ketiga. Langkahnya sama, kita login terlebih dahulu ke laman spmb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN, tanggal penerbitan KK atau SKD, dan memasukkan kode PIN. Kemudian kalian dapat memilih yang untuk SMA, kalian memilih maksimal 3 SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon. Kemudian untuk kalian yang mau masuk SMK, kalian dapat memilih maksimal 3 konsentrasi keahlian atau jurusan dalam satu SMK atau boleh di SMK yang berbeda dalam rayon atau wilayah luar rayon. Kemudian yang tidak kalah penting, langkah keempat yaitu menentukan titik lokasi tempat tinggal atau alamat rumah tahun 2024-2025. Jadi yang terbaru ya, sesuaikan dengan KK kalian. Selanjutnya, langkah untuk pendaftaran jalur nilai prestasi akademik. Untuk jalur nilai prestasi akademik ini ada di tahap kedua dan tahap keempat. Untuk tata caranya, kalian bisa login ke laman spmb.jatimprof.go.id dengan menggunakan NISN, kemudian memasukkan tanggal penerbitan KK atau SKD, dan memasukkan kode PIN. Untuk kalian yang mau masuk SMA, kalian dapat memilih maksimal 3 SMA yang dituju, boleh 2 SMA di wilayah dalam rayon, atau 1 SMA di wilayah luar rayon. Sedangkan untuk kalian yang masuk di SMK, kalian dapat memilih 3 konsentrasi keahlian dalam 1 SMK yang sama atau di SMK yang berbeda di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon. Nah, setelah kalian melakukan pendaftaran tadi, baik di tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai pada tahap terakhir atau tahap keempat, kalian harus mengunduh atau mendownload bukti pendaftaran sebagai bukti nantinya kalian sudah mendaftar. Dan nantinya jika pada saat pengumuman kalian dinyatakan diterima, maka bukti ini akan dijadikan sebagai bukti kalian telah mendaftar. Untuk informasi berikutnya tentang kriteria penerimaan SPMB, kalian bisa ikuti lagi. Untuk itu jangan sampai ketinggalan. Supaya nggak ketinggalan, subscribe, like, comment, and share channel Ruang Belajar. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.